Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fatur Rahmah dengan NIM P27242022083. Saya dari kelas 4B Farmasi. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Identifikasi Senyawa Saponin pada Ekstrak Rumput Mutiara, Hediotis Corymbosa elam dengan pelarut yang berbeda. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi senyawa saponin pada rumput mutiara sebagai tumbuhan liar yang kerap digunakan sebagai bahan obat tradisional masyarakat Sumeneb dengan pelarut yang berbeda. Nah, rumput mutiara diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi dengan 3 perlakuan pelarut yang berbeda, yaitu yang pertama ada etanol 95%, yang kedua aquades, dan yang ketiga aquades yang dipanaskan. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian apa itu glikosida. Nah, glikosida merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdiri atas gabungan dua bagian senyawa, yaitu glikon dan aglikon. Nah, tahukah kamu apakah itu saponin? Saya bantu jelaskan, saponin itu merupakan glikosida bagian aglikon yang termasuk ke dalam golongan glikosida terpena dan sterol. Nah, saponin ini juga merupakan senyawa dalam bentuk glikosida yang tersebar luas pada tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian ini adalah pengertian saponin. Saponin merupakan senyawa yang bersifat polar dan dapat larut pada pelarut polar. Saponin pada umumnya memiliki karakteristik seperti busa atau buih ketika direaksikan dengan air, kemudian dikocok dan menghasilkan buih atau busa yang dapat bertahan lama. Saponin ini termasuk racun yang dapat menghemolisis pada darah atau dapat menghancur butir darah. Nah, saponin dapat diekstrak menggunakan pelarut polar seperti etanol atau aquades. Ekstrak saponin akan lebih banyak dihasilkan jika diekstraksi menggunakan metanol karena saponin bersifat polar sehingga akan lebih mudah larut daripada pelarut lain. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu tanaman rumput mutiara. Nah, rumput mutiara atau Hediotis corymbosa elam ini merupakan rumput yang tumbuh liar bersifat perusak atau mengganggu tumbuhan lain atau disebut sebagai gulma, maka banyak orang yang tidak memperhatikannya. Nah, masyarakat Sumeneb menengah ke bawah memanfaatkan gulma ini sebagai bahan pangan maupun obat tradisional yang dipercaya secara turun-menurun dapat menyembuhkan suatu penyakit. Rumput mutiara ini memiliki berbagai macam metabolit sekunder seperti tannin, saponin. Nah, saponin memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai anti radang, antimikroba, dan aktivitas sitotoksik. Kemudian metode penelitian yang pertama, pelaksanaan penelitian. Pada pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas Raraja Madura dan dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Nah, berikut ada alat-alatnya. Yang pertama, Erlenmeyer 250 ml, yang kedua ada blender, yang ketiga ada kertas saring, yang keempat ada ayakan ukuran 60 mes, yang kelima ada tabung reaksi, yang keenam ada timbangan analitik, yang ketujuh ada magnetic stirrer, yang kedelapan ada gelas piala, dan kesembilan ada pipet mikro. Berikut ada 3 bahan, yang pertama etanol 95%, yang kedua air atau aquades, yang ketiga bubuk simplisia tumbuhan rumput mutiara atau Hediotis corymbosa elam bagian atas tanpa akar. Nah, berikut prosedur kerja dari pembuatan sabuk simplisia rumput mutiara atau Hediotis corymbosa elam. Yang pertama, preparasi dalam penelitian, yaitu dimulai dari mengumpulkan rumput mutiara segar. Yang kedua, rumput mutiara selanjutnya dibuang bagian akar
dan dilakukan pencucian dengan air bersih untuk memisahkan rumput mutiara dari pengotor seperti pasir, daun kering, dan pengotor lainnya. Yang ketiga, selanjutnya dikeringkan, anginkan selama kurang lebih 2 hari. Nah, yang keempat, tahap selanjutnya yaitu rumput mutiara yang telah kering dihaluskan untuk memecah sel-sel tumbuhan terlebih dahulu, kemudian diekstraksi. Kemudian proses ekstraksi maserasi. Pada tahap pertama, proses ekstraksi maserasi dimulai dari preparasi dengan mengumpulkan rumput mutiara yang tumbuh secara liar di halaman dan perkarangan rumah, tepatnya di desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Nah, tahap yang kedua, rumput mutiara selanjutnya dipisahkan dari akar, daun yang telah kuning, kemudian dilakukan pencucian menggunakan air bersih. Ketiga, kemudian dikeringkan, anginkan selama kurang lebih 2 hari. Kemudian setelah kering, rumput mutiara dihaluskan atau ditepungkan. Yang kelima, rumput mutiara yang telah halus diayak menggunakan ayakan tepung dengan menggunakan ukuran 60 ml. Proses selanjutnya yaitu melakukan proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan rasio atau bubuk dan pelarut yaitu 1:10 untuk masing-masing perlakuan. Untuk prosedur tahap ketujuh, sebanyak 20 gram bubuk dilarutkan dengan 200 ml etanol 95% untuk P1. Untuk P2 dan juga P3 diberikan untuk P2 dan P3 juga diberikan perlakuan yang sama, yaitu 20 gram bubuk dan 200 ml pelarut. Kemudian untuk larutan sampel didiamkan selama 24 jam mengacu pada penelitian ekstraksi Sony dan Sosa. Nah, kemudian identifikasi senyawa saponin dilakukan sebanyak 4 mili larutan uji ditambahkan dengan 5 mili aquades, kocok dan dilihat adanya busa yang stabil yang berupa busa setinggi lebih 1 cm dengan waktu stabil 30 detik. Jika terjadi busa stabil selama 30 detik, maka positif mengandung saponin. Kemudian hasil dari penelitian yaitu didapatkan bahwa dengan perlakuan etanol 95% dengan reaksi ditambah 5 mili aquades, reaksi positifnya terbentuk busa setinggi 1-3 cm dan busa tersebut stabil selama 30 detik. Hasil pengamatan yaitu terbentuk busa setinggi 1 cm stabil selama 30 detik. Keterangannya yaitu positif. Kemudian untuk perlakuan yang kedua menggunakan aquades, reaksinya ditambah 5 mili aquades dan reaksi positifnya terbentuk busa setinggi 1-3 cm dan busa tersebut stabil selama 30 detik. Untuk hasil pengamatannya didapatkan terbentuk busa setinggi 1 cm stabil selama 30 detik dan keterangannya yaitu positif. Kemudian yang terakhir, aquades dipanaskan dengan reaksi ditambahkan 5 mili aquades, kemudian didapatkan reaksi positif, yaitu terbentuknya busa setinggi 1-3 cm dan busa tersebut stabil selama 30 detik. Hasil pengamatan yang didapatkan terbentuk busa kurang lebih 1 cm dan busa berkurang selama 30 detik. Keterangannya yaitu positif. Pada pengujian senyawa saponin ini dilakukan dengan menggunakan aquades. Larutan yang telah ditambahkan aquades kemudian dikocok dan dapat dilihat adanya busa yang stabil dan berupa busa kurang lebih 1 cm dengan waktu 30 detik, maka dikatakan positif saponin. Nah, selanjutnya, hasil dari pengujian saponin ekstrak rumput mutiara dengan pelarut etanol A mendapatkan busa stabil kurang lebih 1 cm dengan waktu 15-30 detik, sehingga dapat dikatakan bahwa teridentifikasi mengandung senyawa saponin. Kemudian, larutan sampel dengan pelarut aquades B mendapatkan busa kurang lebih 1 cm yang stabil selama 30 detik, sehingga dapat dikatakan teridentifikasi senyawa saponin pada ekstrak rumput mutiara dengan pelarut aquades. Kemudian, larutan sampel dengan pelarut aquades yang dipanaskan didapatkan busa kurang lebih 1 cm dan busa berkurang selama 30 detik, sehingga dapat dikatakan bahwa
Saponin dapat terlarut pada pelarut etanol, aqueous, dan aqueous yang dipanaskan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Minarno pada 2016 tentang analisis kandungan saponin pada daun dan tangkai daun Carica labriscens dan Koch dilaporkan bahwa senyawa saponin dapat dipisahkan menggunakan pelarut telur dengan sempurna. Kemudian, busa yang terbentuk pada sampel disebabkan karena senyawa metabolit sekunder. Saponin memiliki sifat fisika yang dapat dengan mudah larut dalam air dan akan menimbulkan busa apabila dikocok. Alasannya karena apa? Ya karena saponin merupakan senyawa aktif permukaan yang mudah terdeteksi melalui kemampuan dalam bentuk busa. Nah, hasil positif pada uji tani dengan penambahan 5 mili aqueous pada sampel disebabkan karena adanya glikosida yang memiliki aglikon yang berupa sapogenin. Tegangan permukaan air dapat menurun karena adanya saponin, sehingga apabila dikocok menimbulkan buih pada permukaan air. Bahan alam yang mengandung saponin dapat berfungsi sebagai surfaktan yang disebut juga sebagai sifat amfil. Berikut adalah hasil uji senyawa saponin, yaitu ada A, B, dan C. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa rumput mutiara atau Heliotris corymbosa L. dengan pelarut yang berbeda, yaitu yang pertama etanol 95%, yang kedua aqueous, dan yang ketiga aqueous yang dipanaskan, teridentifikasi senyawa saponin dengan menggunakan metode ekstraksi maserasi. Nah, sekian review jurnal dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.